Selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, apa dua hal yang beliau nggak pernah lakukan? Ini bukan yang cius-cius loh ya. Teman-teman nandain nggak? Satu, beliau nggak pernah pakai kacamata hitam alias sunglasses. Sama sekali nggak pernah. Lalu yang kedua, beliau nggak pernah cuti sakit. Dan memang selama 10 tahun beliau menjadi presiden itu nggak pernah sakit. Sakit kan baru-baru ini ketika sepulang ditugaskan oleh Pak Prabowo ke Vatikan ya kan. Dan sekarang beliau masih masa pemulihan. Sehat-sehat terus Pak Jokowi. I love you. Amin. Era Jokowi face era Prabowo. Era Jokowi itu kenapa kita orang Papua paling suka? Karena Jokowi itu pemimpin yang luar biasa menurut kami orang Papua. Karena Jokowi yang membawa perubahan besar bagi tanah Papua. Jokowi yang membangun tanah Papua kasih bagus. Jokowi yang membangun daerah-daerah dari seluruh Indonesia ini kasih bagus. Itu sehingga orang Papua sebut Jokowi adalah bapak orang Papua. Orang boleh bicara, orang boleh memfitnahnya sedemikian rupa, tetapi kami orang Papua terus percaya kepada Jokowi, bahwa Jokowi adalah bapak pembangunan Republik ini. Jokowi adalah pemimpin yang membangun fondasi bangsa ini. Hanya saja dia lahir dan juga berada di bangsa yang tidak tahu terima kasih. Sehingga di akhir jabatannya dia dihujat sedemikian rupa. Padahal kalau kita melihat prestasi-prestasi Jokowi itu luar biasa. Hari ini beliau difitnah sedemikian rupa dengan berbagai isu-isu negatif yang terus menyerang beliau. Ya, tapi itulah orang benar itu memang tidak disukai oleh orang-orang jahat. Republik ini memang penuh dengan orang-orang jahat, sehingga mereka akan merancang satu keburukan untuk Pak Jokowi. Tapi ingat, orang baik itu akan selalu jadi pemenang. Kalian salah pilih lawan. Hari ini isu ijazah palsu, isu pemalsuan Mas Gibran, isu-isu yang hari ini menyerang Pak Jokowi itu adalah isu-isu politik. Kalau ada orang-orang besar di balik isu-isu ini yang digaungkan oleh Roy Suryo, Roy Panci dan kawan-kawannya. Mereka ini adalah kelompok hama-hama yang merusak negara ini, yang membuat gaduh negara ini. Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang terbukti membangun bangsa ini. Ya, prestasi-prestasinya luar biasa. Era Jokowi itu daerah-daerah terluar, daerah-daerah terpinggir, daerah-daerah pedalaman yang selama ini tidak pernah disentuh oleh negara ini, beliau hadir untuk membangunnya. Itu yang kita sukai dari Pak Jokowi. Hari ini di pemerintahan Pak Prabowo, di era sekarang ini, era terlalu banyak omong-omong, tapi kinerjanya nol besar. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa selama Republik ini berdiri, presiden yang paling terbaik adalah Pak Jokowi. Belum ada yang terbaik sekelas Jokowi. Jokowi masih terbaik sampai detik ini. Orang mau bicara dia tentang hal-hal negatif, tapi saya tidak percaya. Ya, saya melihat Pak Jokowi dengan tulusnya membangun Indonesia ini. Dia tidak tanpa lelah dan tidak pernah tidur yang benar untuk membangun bangsa ini untuk jauh lebih baik. Hari ini kita boleh menikmatinya. Kemajuan bangsa ini ya karena Pak Jokowi. Perubahan-perubahan besar yang ada di bangsa ini karena Jokowi. Orang berbicara dia utang dan lain sebagainya. Seluruh presiden berutang. Tapi kita harus lihat bahwa utang itu punya dampak atau tidak. Utang itu dia punya dampak positif ke rakyat atau tidak. Hari ini Pak Jokowi lakukan itu. Misalnya di Papua, bensin satu harga. Ya, yang selama negara ini 70 tahun negara ini berdiri, baru di era Jokowi Papua bisa merasakan bensin satu harga dengan Pulau Jawa. Apalagi dia bangun tol laut itu menangkan harga. Jadi harga-harga di Papua juga tidak beda jauh dengan harga-harga yang ada di Jawa. Apalagi dia bangun Trans Papua,
Untuk apa? Untuk membuka akses dari pedalaman Papua untuk ke kota dengan mudah. Dia bangun internet di seluruh pelosok-pelosok. Untuk apa? Supaya orang Papua juga bisa menikmati hal yang sama di jauh. Dia bangun apa? Bangun Papua Terang. Papua Terang supaya apa? Orang Papua juga bisa tidur di rumah yang lampunya terang seperti saudara-saudara di jauh. Itulah Jokowi. Jadi itu yang kita orang Papua sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi. Jadi kalian di Jawa mau bicara apapun, kami tidak percaya. Jokowi adalah pemimpin terbaik sepanjang Republik ini berdiri. Dan belum ada yang seperti itu. Hari ini Pak Prabowo mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi belum. Kita belum melihatnya sampai detik ini. Pak Prabowo masih terlalu banyak omon-omon. Belum ada prestasi sama seperti yang sudah Jokowi lakukan. Sepakat. Semoga Pak Prabowo bisa lakukan hal yang sama. Salam hormat, Jokowi pemimpin terbaik sepanjang masa. Ya teman-teman, contoh konkret itu perbatasan yang dulu kumuh ya. Pak Jokowi heran, warga Indonesia yang harus berfoto, berselfie di perbatasan orang lain. Pak Jokowi di situ merasa malu. Maka dia bilang suatu hari perbatasan kita harus menjadi yang paling bagus, sampai-sampai warga negara lain ya itu pengen foto di perbatasan Indonesia, dan itu dia buktikan. Bayangkan betapa perhatiannya Pak Jokowi pada daerah terdepan, terluar ya teman-teman, dan terpinggir gitu teman-teman. Jadi konkret gitu kalau Pak Jokowi kerja itu. Jadi dia bangun perbatasan Indonesia itu dengan megah sehingga menjadi simbol kebanggaan lah bagi warga atau masyarakat yang ada di perbatasan yang di ujung Indonesia, sehingga tidak ada teriakan-teriakan bahwa ingin pisah, ingin pindah ke negara sebelah gitu. Jadi karena diperhatikan ya tadi kita simak juga bahwa Pak Jokowi di Papua itu membangun Trans Papua, tol laut, BBM satu harga. Ini semua adalah konkretnya keadilan sosial ya. Jadi tidak omon-omon ya teman-teman. Omon-omon ini harus dikurangin ya teman-teman. Tapi seperti video sebelumnya itu ada netizen yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu membicarakan apa yang dia kerjakan, jadi tidak omon-omon. Jadi kalau belum dikerjakan nggak usah omon-omon gitu, nggak usah dibicarakan dulu lah, nanti itu jadinya bualan dan omong kosong gitu teman-teman. Dan inilah yang Pak Jokowi kita patut teladani ya, beliau itu membicarakan apa yang dia kerjakan gitu. Jadi menarik ya teman-teman. Jadi hafal lapangan karena ya memang mengerjakan. Tapi kalau nggak mengerjakan, cuman dapat laporan bapak senang ya nanti diketawain rakyat ya, diketawain masyarakat ya teman-teman. Jadi ya menurut saya Pak Prabowo ini speednya harus ditingkatkan ya teman-teman, speednya. Karena kalau mau mengikuti rekam jejak Pak Jokowi, waduh masih jauh ya, 8 bulan ini pemerintahan ya, apa setahun ya, 8 bulan ya, apa 10 bulan ya, masih jauh lah ya teman-teman kalau mau mengikuti atau menyamai speed daripada agresivitas pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi ya teman-teman. Kita tunggu apakah ada harapan ke arah sana ya. Kalau kita dengar tadi Pak Jokowi itu nggak pernah sakit, nggak pernah menyia-nyiakan waktu. Yang saya salut ketika Pak Jokowi itu berkunjung ke luar negeri, sampai di Indonesia dia itu kalau nggak langsung meresmikan suatu pembangunan pasti belusukan, seolah-olah ingin mengatakan ketika dia ke luar negeri dia balas beberapa kali lipat pekerjaan-pekerjaan yang sempat dia tinggalkan di luar negeri. Padahal ke luar negeri pun itu kerja, tapi seolah-olah dia berhutang pada kerja-kerja di dalam negeri gitu. Jadi dia belusukannya lebih banyak, meresmikannya lebih banyak. Nah, bagaimana dengan pemerintahan saat ini? Apakah masih sama nih? Katanya melanjutkan. Apakah semangatnya masih sama ataukah sudah tidak sama ya? Kalau tidak sama lagi nanti rakyat akan menilai apakah masih perlu ya teman-teman kita memilih pemimpin yang seperti demikian. Apakah kita sebaiknya cari yang seperti Pak Jokowi, misalnya Mas Gibran mungkin ya, kita tidak tahu, ini kan hanya harapan-harapan kita ya teman-teman ya. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa berlangganan untuk mensupport admin di channel ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.